semuanya, perkenalkan nama saya Ernawati Wijaya. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait dengan perakitan manufacturing produk mainan mobil anak-anak dengan tipe tinggi untuk menjawab soal UTS Sistem ERP nomor 1. Nah, manufaktur sendiri itu adalah proses mengubah bahan mentah menjadi produk jadi. Proses ini meliputi rangkaian langkah dari perakitan hingga terbentuknya produk jadi. Untuk melakukan proses manufaktur dan perakitan pada produk mainan mobil anak-anak tipe tinggi, langkah pertama yang harus dilakukan adalah membuat warehouse. Nah, warehouse sendiri adalah sistem pergundangan atau logistik yang perusahaan gunakan untuk menyimpan dan menyediakan barang. Warehouse adalah bagian yang tidak terpisahkan dari rantai pasokan modern yang melibatkan proses sumber produksi dan distribusi barang atau produk, mulai dari bahan baku, pengolahan produk setengah jadi hingga produk jadi. Lalu untuk location sendiri merupakan bagian dari warehouse. Sebuah warehouse dapat memiliki banyak location, suatu location hanya merupakan bagian dari satu warehouse. Lalu di sini terdapat untuk warehouse raw material. Warehouse raw material berfungsi untuk menyimpan setiap material yang dibutuhkan oleh proses produksi. Kemudian untuk warehouse work in process berfungsi untuk menyimpan barang atau bahan yang sedang dalam proses pengerjaan atau produksi. Dan yang terakhir terdapat warehouse finished goods untuk menyimpan produk atau barang yang sudah jadi atau barang yang telah selesai dikerjakan. Kemudian di sini terdapat diagram konsep inventory-nya. Di sini terdapat 3 warehouse, yaitu ada warehouse raw material. Di sini terdapat location-nya juga yang berisi dengan frame, body, cabin, spare part, ATK, general, dan jasa. Kemudian untuk warehouse kedua terdapat warehouse WIP atau work in process yang terdapat untuk work central level 2, work central level 1, dan work central level 0. Kemudian terakhir terdapat warehouse finished good untuk location-nya terdiri dari lego rendah dan lego tinggi. Kemudian kita langsung saja untuk simulasinya diuji. Nah, untuk simulasinya kita menggunakan user administrator, lalu untuk perusahaannya yaitu saya telah membuat untuk company-nya. Di sini untuk membuat company-nya dapat pergi ke menu settings, kemudian pergi ke user and companies, lalu klik companies. Di sini saya telah membuat company PT Wika Manufaktur. Yang pertama, kita akan buka modul inventory. Kemudian kita pergi ke configuration, kemudian kita klik warehouse. Nah, di sini untuk diagram konsep inventory terdapat 3 warehouse, maka akan kita membuat 3 warehouse. Di sini saya telah membuat ketiga warehouse tersebut. Yang pertama ada warehouse raw material. Untuk warehouse raw material, saya membuat short name-nya menjadi RM. Lalu untuk incoming shipment-nya, pilih yang receive goods in input and then stock, 2 step. Untuk outgoing shipment-nya, deliver good directly yang 1 step. Kemudian untuk resupply-nya, buy to resupply. Kemudian ada warehouse work in process atau short name itu WIP. Untuk incoming shipment-nya itu receive good in input and then stock, 2 step. Lalu untuk outgoing shipment-nya itu send goods in output and then deliver, 2 step. Lalu untuk resupply-nya, pilih yang manufacture to resupply karena kita akan melakukan proses manufaktur pada warehouse WIP ini sendiri. Untuk manufakturnya, pilih yang pick component and then manufacture, 2 steps. Lalu yang terakhir itu ada warehouse finished good atau short name itu FG. Untuk incoming shipment-nya, receive goods directly 1 step. Untuk outgoing shipment-nya itu deliver good directly 1 step. Untuk resupply-nya dikosongkan saja. Maka untuk ketiga warehouse-nya telah berhasil dibuat. Kemudian kita akan ke location pada configuration. Dan di sini untuk location-nya menyesuaikan dengan data yang terdapat pada diagram concept inventory. Di sini untuk location-nya kita sesuaikan dengan warehouse-nya. Di sini untuk contoh yang pertama itu terdapat frame pada warehouse raw material. Ini kita cari untuk raw material itu RM. Dan di sini telah dibuat untuk location name-nya itu frame, untuk parent location-nya itu RM. Kita sesuaikan. Kemudian untuk yang lainnya sudah saya buat, maka kita dapat lihat daftar location-nya di berikut ini. Untuk raw material yang lainnya, terdapat body. Kita cari untuk RM body.
Nah, di sini untuk location name-nya body, untuk parent location-nya itu raw material. Kemudian di sini juga terdapat untuk location name cabin, untuk parent location-nya itu raw material. Jika ingin membuat location baru, dapat mengklik button new. Kemudian location name-nya disesuaikan saja. Misalnya kita ingin membuat spare part, kita copy. Untuk location name spare part, untuk parent location-nya yaitu raw material itu RM. Lalu kita pilih saja. Nah, seperti ini. Kemudian dapat klik icon cloud atau save manual. Sekian untuk tutorial warehouse dan location-nya. Saya rasa cukup. Semoga bermanfaat. Terima kasih.